A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada. Muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Baji Channel. Santai-santai menikmati perjalanan di depan, pemandangan di depan, bosan orangnya, bosan suaranya, isinya, ocehannya. Ya, anggap saja jalan-jalan, Lur. Oke, lanjut tentang beliau yang kita semua wis ikut torek. Coba yang tema-tema yang lain ya, tentang apa ini? Tentang nanti, Lur. Tentang beliau ketika muncul ya, akan banyak sekali terjadi perdebatan. Ya toh, perdebatan yang tak kunjung-kunjung selesai. Kalau bagi Satrio ini juga beliau beranggapan tidak masalah diperdebatkan atau diperdebatkan, nggak terlalu dipusingkan atau nggak terlalu difikirkan. Yang penting beliau adalah tugasnya beliau yang ditugasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing seluruh umat manusia menuju ke tempat jalan yang lurus. Walaupun sekarang ada yang lurus tapi banyak yang bengkong, Lur. Betul nggak? Yang bengkong itu banyak. Seperti itu. Bahkan terkesan seperti lurus ya, tapi bengkok seperti itu, Lur. Aneh bukan sekarang ini. Nah, ini, Lur, sekarang sudah semuanya akan terjadi, yang dimana banyak terjadi golongan-golongan hingga 73, yang 72 atau 71 yang masuk neraka, hanya yang satu masuk surga. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang seperti ini ya toh, insya Allah seperti ini yang mereka dapatkan itu adalah bisikan-bisikan dari iblis ya toh. Yang kemarin-kemarin itu bisikan semua sejak Nabi Adam itu semuanya adalah bisikan iblis, terus penampakan iblis ya, jelmaan iblis seperti itu. Makanya orang-orang kan banyak yang tersesat karena bisikan iblis ini gitu loh, yang memasuki dunia bawah sadar kita gitu loh. Kan banyak yang seperti itu loh dulu ya toh, hingga sampai sekarang. Nah, tugasnya beliau ini apa atau bagaimana gitu loh. Karena ini adalah zaman itu akan segera berakhir gitu loh. Insya Allah akan segera berakhir dan akan terjadi tindakan atau suatu gerakan yang dilakukan oleh Satrio Piningit ini nantinya. Kan sekarang kan terjadi perang goib. Perang goib bukan perang apa, Lur, itu loh. Perang goib itu perang yang memasuki hawa-hawa nafsu manusia, itu loh. Setan-setan yang memasuki tubuh manusia, setan-setan yang membisikkan suara ke dalam hati manusia, seperti itu. Makanya sekarang terjadi itu perang goibnya Satrio Piningit itu, gitu loh. Perang goibnya itu. Hingga insya Allah nanti tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan hingga terjadi 73 golongan seperti itu. Nanti hanya satu gitu loh. Dan mereka menerima wahyu kan dari iblis itu ya kan, yang seperti itu, betul enggak? Dari iblis itu yang salah, sangat salah ya kan, hingga menjadi golongan sebanyak itu. Paham kan yang saya maksud? Ini nanti akan berakhir. Makanya ini nanti adalah perang terakhir, perang akhir zaman, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Perang nanti insya Allah akan ada lagi bisikan-bisikan iblis di hati manusia. Karena Satrio Piningit sekarang ini sedang berperang melawan nafsu-nafsu seperti itu. Beliau ini memerangi nafsu yang menghinggapi setiap umat manusia gitu loh, di dunia. Makanya beliau ini diperangi sama beliau, oleh beliau itu, gitu loh. Nafsu loh, setan kan lain, berbeda kan apa yang yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu aku berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh.
dari godaan setan yang terkutuk. Nah, godaan setan seperti itu halus lur, memang ada godaan seperti itu tuh ada. Godaan setan yang terkutuk itu ada, tapi kita nggak bisa melihat, ya kan? Tapi itu ada, tapi kita nggak bisa melihat. Berbeda dengan jin, bangsa jin, kita bisa tahu, tahunya dari mana? Ya orang-orang dari spiritual itu, ya kan? Yang mengabari atau yang mengabarkan, menggambarkan juga seperti ini bentuknya. Nah, kalau setan yang menggoda diri manusia yang disebutkan dengan surah-surah banyak yang terdapat surah itu, ya toh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitonnya itu loh yang diperangi sekarang ini oleh beliau. Insya Allah seperti itu. Nah, nantinya insya Allah setelah itu iblis nggak akan lagi menggoda, membisikkan sesuatu ke dalam hati manusia. Karena insya Allah sekarang beliau inilah yang memerangi. Beliau tahu bentuk setannya itu seperti apa, yang selalu menggoda manusia itu seperti apa. Beliau tahu berbentuk lur, halus. Kan hanya beliau lah yang tahu, kalau yang lain-lainnya juga insya Allah juga nggak akan tahu, ya toh. Mungkin juga Rasulullah pasti tahu itu loh bentuk setan yang terkutuk. Nah itu loh setannya itu yang diperangi oleh beliau, nafsu. Nafsu kan ada setan, ya toh. Nafsu diri manusia itu kan semuanya terdiri dari setan, kan seperti itu, iya kan? Setan yang membisikkan gitu. Makanya terpecah belah seperti itu. Bahkan orang-orang seperti itu ya, melihat cahaya putih seperti malaikat putih seperti itu, ya kan? Seperti malaikat, padahal itu jelmaan dari iblis, dari anak buahnya gitu loh. Mereka nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang iblis dan mana yang malaikat. Seperti itu loh. Jadi sekarang ini tak jarang banyak seperti itu yang mengaku nabi atau yang mengaku satu Rabbul Imam Mahdi seperti itu. Terus didatangi seperti ini, berbaju putih, berjubah putih, bercahaya. Itu hati-hati dulu. Itu terkadang setan yang menjelma seperti itu, yang menjadi menyamar lah gitu. Untuk menyamar sebagai malaikat dan membisikkan sesuatu. Nah, seperti itu. Makanya dalam sebuah menuntut ilmu kita perlu guru agar tidak tersesat. Bahkan kalau bisa guru yang sudah makrifat, gitu loh. Jadi bisa membedakan mana yang malaikat, mana yang setan, seperti itu loh. Hati-hati ini, beda tipis soalnya. Ya kan, bahkan sekarang mana banyak bukan yang Islam menjadi murtad sekarang karena mereka didatangi oleh Yesus atau malaikat gitu loh, padahal itu jelmaan dari iblis. Ya, berhati-hatilah loh. Insya Allah seperti berhati-hatilah agar kita tidak tersesat. Nah, bergurulah orang yang sudah makrifat seperti itu. Jadi orang guru tersebut membimbing kita dan bisa membedakan mana yang malaikat, energi malaikat, dan mana yang iblis, seperti itu. Ada bedanya, ya kan? Setan atau menyamar menjadi sebuah nabi, kecuali Rasulullah nggak bisa lulur ya kan? Rasulullah nggak bisa. Setan-setan nggak bisa menyerupai Rasulullah, nggak bisa. Malaikat padahal itu adalah setan atau iblis yang menyamar seperti itu loh. Makanya sekarang ini berat loh, ya kan? Hanya setan yang gencar-gencaran, yang kalangan-kalangan atas sekarang sudah menjadi budak setan, budak iblis seperti itu. Itu sudah berlalu kawan. Ini nanti akan bertempur dengan langsung seperti itu. Langsung apa? Ya, tentu langsung dengan Dajjal bersama iblis itu tadi, Azazil itu tadi. Walaupun Azazil atau iblis itu nggak bisa dibunuh setelah matinya iblis itu adalah setelah kiamat kubro nanti, seperti itu. Perang lur, perangnya beliau makhluk itu bukan apa, makhluk memerangi, ya, setan-setan yang merasuki jiwa-jiwa manusia, seperti itu.
nafsu, malah di mana-mana kan nafsu kan itu juga kan namanya nafsu kan setan, tapi ada nafsu yang baik seperti itu. Tentu yang nafsu yang baik itu apa ya, tahu sendirilah, nanti bisa membedakan. Kalau nafsu yang buruk itu adalah nafsu yang disertai emosional, menggebu-gebu seperti itu. Nah, itulah namanya nafsu setan seperti itu loh. Jadi insya Allah alhamdulillah bisa memahami dan mengerti gitu loh, mana yang dari malaikat dan mana juga yang dari setan. Ya, jangan tanggung-tanggung. Memang sekarang nggak ada atau jarang kita tahu, padahal mungkin itu pasti ada. Apa itu? Carilah guru yang mursyid, gitu loh. Guru mursyid itu loh. Ikan ini insya Allah akan bisa membedakan mana yang setan dan mana yang malaikat seperti itu. Bisa tahu perbedaannya antara yang setan dengan malaikat. Itu perbedaan tahu loh. Perbedaannya guru-guru mursyid itu. Karena guru mursyid itu mungkin ya sudah wali tingkatannya, bisa tahu atau membedakan mana itu iblis, mana itu malaikat seperti itu. Jadi hati-hati bisikan-bisikan seperti itu. Nah, bisikan ini apakah dari malaikat ataukah dari setan? Nah itu kita harus bisa membedakannya. Kalau kita nggak bisa tanyakan orang yang ahli ibadah, insya Allah ahli ibadah itu pasti insya Allah bisa lah menjawabnya. Karena soal ini loh, soal apa? Membedakan antara setan dan iblis itu bukan orang sakti, bukan orang sakti yang kebal senjata yang seperti itu, bukan itu loh. Orang seperti itu adalah orang yang dekat dengan Allah seperti itu. Kan tidak kebal kok. Kan Rasulullah aja tidak kebal. Ya kan? Beliau pernah dilempar hingga berdarah dari beliau. Itu nanti ini akan saya terangkan tentang Rasulullah seperti itu. Jadi kita tahu bukan apa yang dimaksud dengan itu. Memerangi Satria Piring ini, memerangi nafsu-nafsu yang memasuki jiwa-jiwa manusia, yang sekarang ini masih terjadi, yang nggak pernah kan nggak pernah, nggak selesai, mati satu tumbuh 1000 seperti itu, mati satu muncul lagi yang lainnya. Itulah nafsu-nafsu yang ada di hati manusia seperti itu. Walaupun beliau ada di dunia, tapi beliau bisa melihat setan yang ada di sekitar manusia. Seperti itu loh. Beliau itu melihat loh, setan-setan itu di sekitar manusia itu yang membisikkan, yang menyesatkan seperti itu. Beliau itu mampu melihat. Ya kan? Ini bukan bahasa jin dulu. Jin itu berbeda loh ya. Berbeda dengan setan ini yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda manusia, ya kan? Supaya bagaimana caranya supaya manusia itu malas sholat, malas puasa, malas berbuat kebaikan. Nah, itu setan yang membisikkan itu. Nah, setan inilah yang diketahui oleh Satria Piningit, bisa melihat setan, bentuk setan ini, jenis ini, setan ini. Nah, beliau itu tahu, walaupun di dunia itu banyak, bahkan masyaallah, bahkan lebih banyak setannya daripada manusianya yang ada di bumi. Dipenuhi setan dunia ini loh. Dipenuhi setan-setan yang membisikkan. Ya kan? Orang-orang muslim mukmin yang taat itu setannya lebih dari 3 loh, yang mengelilinginya untuk membisikkan agar supaya orang itu tersesat. 3 bahkan 5 setan yang menggoda, ya, mengelilingi orang soleh itu tadi. Ya, saya katakan orang soleh itu setannya banyak itu loh, dikelilingi oleh setan agar orang soleh ini tersesat, ya, lupa beribadah, malas beribadah seperti itu. Ini loh, setan-setan jenis inilah yang beliau perangi.
Baik Lur, cukup sampai di sini dulu. Mungkin ini ada panjang lah, tapi ya bagaimana lagi, sesuai semua apa yang saya jadi petunjuk. Saya nggak mengarang-arang karena saya duduk ya toh, di motor di shuttle ini langsung timbul, langsung keluar petunjuk atau keterangan seperti itu. Oke, Lur, kita sama-sama belajar. Karena ini saya ulas, terus saya ingat kembali, itu nggak bisa. Harus saya putar ulang kembali video ini. Lupa soalnya apa yang saya bahas juga saya nggak lupa. Oke Lur, jaga diri baik-baik semuanya. Jaga keluarga, jaga iman, terutama jaga sholat, jaga istri. Jaga diri baik-baik lalu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.